Shalom, saya Dr. Anita, Ketua Gugus Tugas COVID-19 GBI ROK Citra Raya. Lewat video ini, diharapkan agar warga kerajaan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Silakan mengikuti langkah-langkah tersebut bagi Anda yang menghadiri Kingdom Celebration di gereja kita tercinta ini. Demikian video protokol kesehatan COVID-19. Mari warga kerajaan saling menjaga kesehatan satu dengan yang lain dengan mengikuti protokol kesehatan tersebut dengan benar. Salam sehat, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.
bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar, amin. Oke, sebelum itu mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, pengagungan hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur buat saat yang indah ini. Tiba saatnya kami akan beribadah. Kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa pikiran dan perbuatan kami semuanya kepadamu Bapa. Dan biarlah itu menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, kami minta kedamaian atas Indonesia. Kami minta penyertaan Tuhan atas bangsa kami, atas pemimpin bangsa kami. Dan juga kami minta penyertaan Tuhan atas GBI Rock Citra Raya. Biarlah apapun yang kami lakukan, itu semua berkenan kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan
Shalom warga kerajaan. Nah, masih dalam suasana perayaan kebangkitan, bukan Easter ya, bukan cari telur ya, tapi kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau sudah melihat gambar di belakang ini ada satu yang kurang cocok, yaitu batu penutup kubur. Karena dalam bahasa aslinya dalam Injil Yohanes dikatakan airo, terpental jauh oleh tangan yang tidak kelihatan. Sampai hari ini saya percaya kubur Yesus yang ditemukan itu the garden tomb di luar kota Yerusalem. Dan mereka tidak pernah menemukan batu besar itu. 2 ton beratnya. Batu besar apa yang menutupi berkat saudara? Ada tangan yang tidak kelihatan itu yang akan membukanya. Jangan bertanya seperti para wanita itu, siapa yang menggulingkan kubur buat kita? Siapa yang buka jalan buat kita? He is the way, dia akan buka jalan. Menarik sekali, sedikit pelajaran saudaraku hari ini. Dari nama Tuhan Yesus dalam bahasa Mandarin, Yesus Citu, Yesus Kristus. Ya, jadi kalau ada teman-teman Anda yang berkata, oh itu untuk orang barat, saudara yang kasih Tuhan. Sama sekali Tuhan Yesus bukan dari Amerika ya, jangan keliru ya. Nah, kita melihat di sini nama Yesus Citu ya. Yang pertama itu kita lihat, itu 2 telinga saudara. Oh, dia datang jadi perantara antara Allah dan manusia, antara manusia dengan manusia. He's the Prince of Peace. Dia adalah peacemaker itu. Dan sampai sekarang sudah duduk di atas takhta memerintah alam semesta.
dia masih berdoa untuk saudara saya. Dia masih mendengar dengan kedua telinganya. Seorang hakim yang baik tidak mendengarkan salah satu, tapi mendengarkan keduanya. Dan dialah hakim agung kita dan pembela kita sekaligus. Yang kedua, su di sini adalah terdiri dari dua huruf, yaitu ikan, dan di sini tanaman gandum. Masih ingat 5 roti 2 ikan? Waduh saudaraku, tapi yang menarik ketika disatukan artinya apa? Come back to life. Itulah yang kita rayakan, dan itulah membuat dia tidak ada duanya. Yang semua para pemimpin yang dihormati itu ada di dalam kuburan, dan orang mengikut orang yang mati ribuan tahun. Tetapi praise God, saudara saya mengikut dia who is come back to life. Lalu kemudian perkataan Kristus diterjemahkan citu. Di sini kita lihat yang bagian bawah itu. Foundation itu kan gambar tanah ya. Ya, di atas tanah. Jangan lupa firman Allah mengatakan bagaimana Yesus yaitu adalah fondasi satu-satunya. Kita membangun kehidupan kita membangun apapun tidak boleh di atas dasar yang lain. Tetapi apa? Tetapi di atas dasar yaitu Kristus. Dan yang terakhir, memerintah, governing, supervising, governing. Salah satu nama Tuhan Yesus adalah the governor. Bukan gubernur ya, apalagi gak benar. Tetapi adalah yang memerintah, yang menentukan. Mau hidup bersuka cita penuh kemenangan, percaya kepada dia yang come back to life, yang mau mendengarkan. Dan juga saudaraku, dia yang menentukan. Dia adalah the Lord, the Master and the Lord. God bless you, warga kerajaan. Rejoice in him. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu warga kerajaan yang di rumah yang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mempelajari firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur oleh kasih karunia Tuhan kami ada hari ini, dan kami berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan-Mu. Tuntun kami supaya kami mengerti firman-Mu, kami punya hati yang siap diajar, kami mau bertumbuh, kami mau dituntun oleh firman-Mu. Karena firman-Mu tidak pernah gagal, firman-Mu tidak pernah salah. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom warga kerajaan, hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Saya berikan judul khotbah untuk hari ini adalah mengiring, bukan menggiring. Jadi beda Bapak Ibu ya, hanya beda satu huruf G. Yang satu mengiring, satu menggiring, G-nya 2. Tapi artinya berbeda jauh sekali Bapak Ibu. Kalau mengiring itu artinya apa? Mengiring itu artinya kita mengikuti. Tapi kalau menggiring itu artinya kita membawa. Nah, tentunya ini sesuatu yang sangat berbeda jauh. Tapi kalau kita semakin dewasa dalam kehidupan kita perlu mencontoh Kristus. Kristus dalam kehidupan di dunia ini, dia tidak berusaha menggiring sesuatu. Tapi Kristus itu memang mengikuti kehendak Bapa. Dia mengiring keinginan dari Bapa. Makanya kita perlu belajar hari ini bagaimana caranya, apa yang harus kita ubah supaya kita benar-benar dalam kehidupan kita mengiringi Yesus. Kita mengikuti kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Kita baca satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 4 sampai ke 5. Bapak Ibu bisa baca bersama-sama saya. Kita baca 3, 2, 1. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ini merupakan satu mazmur yang ditulis oleh Daud. Dan Daud bilang kepada Tuhan, Tuhan beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku, tunjukkan itu kepadaku. Nah kita mau belajar 3 hal yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengikut Yesus, kita mengikut kehendaknya. Kita akan coba bedah, kita akan coba pelajari sama-sama firman Tuhan. Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, di ayat 4 saya baca ulang kembali Bapak Ibu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Hal pertama yang perlu kita miliki ialah keinginan untuk diajar. Katakan bersama saya, keinginan untuk diajar. Pada ayat 4 dibuka Mazmur Daud ini, di ayat yang 4 dikatakan beritahukanlah
jalanmu. Ini satu kiasan tentunya Bapak Ibu ya, bukan artinya kasih tahu jalannya Tuhan, bukan. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah supaya kita mengetahui perintah-perintahnya Tuhan. Jadi Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan kasih tahu aku jalanmu, kasih tahu aku perintahmu. Kemudian dipertegas kembali oleh Daud, tunjukkanlah itu kepadaku. Ini ada satu peningkatan Bapak Ibu. Kalau pertama Daud mengatakan bahwa beritahukanlah supaya aku mengetahui. Daud naik tingkatannya, tunjukkanlah itu. Maksudnya apa tunjukkanlah? Tunjukkanlah itu punya maksud ajarkan perintahmu kepadaku. Kalau yang pertama tadi aku mengetahui perintahmu, tapi yang kedua Daud lebih dalam lagi menyatakan kerinduannya, yaitu biar aku diajarkan perintah-perintahmu, tunjukkanlah itu kepadaku. Ditunjukkan secara detail supaya perintah-perintah Tuhan itu jadi pedoman hidupnya kita. Saya berikan satu contoh mungkin yang supaya bisa mempermudah kita untuk mengerti apa yang dimaksudkan di ayat 4 ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti pernah atau pernah menerima atau pernah memberi undangan pernikahan. Mungkin yang anak-anak muda mungkin belum ya, belum memberi undangan pernikahan, ada saatnya nanti ya. Tapi mungkin menerima. Kalau Bapak Ibu yang sudah berkeluarga pasti pernah menerima undangan nikah atau memberikan undangan nikah. Salah satu komponen yang ada dalam satu undangan nikah itu adalah yang namanya tempat. Kita pasti memberitahukan, betul? Kita memberitahukan tempat pernikahannya, tempat pemberkatan atau tempat resepsinya. Kita pasti memberitahu. Nah, tapi hal yang kedua ini tidak selalu ada di semua undangan pernikahan. Kadang ada undangan pernikahan yang mereka memberikan denah di belakangnya. Untuk memperjelas, untuk sampai di tempat pernikahan kami, patokannya seperti ini. Jadi ada informasi yang lebih detail. Nah, kira-kira seperti itu yang dimaksudkan Daud dalam ayat 4 ini. Yang pertama, supaya aku tahu, beritahukanlah perintah-perintahmu Tuhan. Tunjukkanlah jalan-jalanmu setelah itu. Jadi dari satu hanya mengetahui, Daud menekankan kembali supaya aku tahu informasi detailnya, supaya aku didikte hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Dan dari tahap kita mengetahui sampai kepada tahap kita hidup dalam perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah Allah, kita harus punya keinginan untuk diajar. Katakan bersama saya sekali lagi, keinginan untuk diajar. Tidak semua orang bisa menerima hal itu. Tidak semua orang punya keinginan untuk diajar, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa itu perlu. Gak semua orang cukup dewasa untuk menerima bahwa dia harus belajar. Banyak orang yang baru diajar sedikit sudah tersinggung. Raut mukanya berubah, mulutnya, bibirnya tambah maju 5 cm, mencucu, monyong. Itu menunjukkan bahwa kita nggak mau diajar, nggak boleh Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus terus mau diajar oleh firman Tuhan. Karena kalau kita semakin dewasa, kita akan semakin mengetahui bahwa kita ini kurang. Saya belajar semakin saya dewasa bahwa banyak hal yang harus saya pelajari dalam kehidupan bahwa saya memang masih kurang. Dan tidak ada salahnya kita mengatakan bahwa ya saya masih kurang. Memang saya perlu belajar. Sampai kapan? Sampai nanti. Ketika Kristus datang menjemput kita atau Tuhan menyatakan hidup kita sudah selesai di bumi ini. Jadi harus terus punya keinginan untuk diajar. Kita belajar itu yang pertama. Nah, kita akan baca ayat yang kelima tapi tidak semua. Dan kita akan masuk dalam hal yang kedua yang harus kita pelajari. Dikatakan pada ayat 5, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Kita berhenti sampai di situ. Kalau tadi di ayat 4 Daud berkata, beritahukanlah jalan-jalan-Mu, tunjukkanlah itu. Ini naik tingkat lagi Bapak Ibu warga kerajaan. Dikatakan pada ayat 5, bawalah aku. Kok berbeda? Tingkatannya berbeda apa? Ini lebih-lebih lagi Daud menyatakan bahwa tuntunlah aku mau ikut engkau.
kata bawalah aku itu berarti ketika Daud menuliskan ini, Daud menyatakan bahwa aku mau ikut tuntunanmu Tuhan. Nah, hal kedua yang harus kita perlukan kalau kita mau mengiring Yesus, bukan menggiring Yesus, adalah fokus. Katakan bersama saya, fokus. Kalau yang pertama tadi adalah keinginan untuk diajar, yang kedua ialah fokus. Daud berkata dalam Mazmur 24 ayat 5 ini, 25 ayat 5 ini dikatakan bahwa bawalah aku Tuhan. Jadi Daud menyatakan bahwa aku mau ikut caramu Tuhan. Bukan suka-suka hatiku, suka-suka aku mau seperti apa. Tapi Daud berkata, bawalah aku Tuhan. Kenapa Daud bisa berkata seperti ini? Dari tadi yang pertama tingkatannya hanya mengetahui, kemudian mau hidup untuk dalam perintah-perintah Tuhan, dan yang ketiga ini naik tingkatannya, dia mau ikut Tuhan, dia mau fokus kepada Tuhan. Kenapa seperti itu? Ada lanjutannya, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Daud mengerti betul pada saat Daud menuliskan ini, Yesus Kristus belum turun ke dunia, Tuhan Yesus belum turun ke dunia, belum ada satu karya penebusan. Tapi melalui pewahyuan dari Roh Kudus, Daud tahu bahwa yang sanggup menyelamatkan manusia itu Tuhan, bukan manusia, bukan perbuatan tangan manusia, bukan kecakapan manusia. Daud kurang cakap apa Bapak Ibu? Dia raja, dia pemazmur, dia penguasa Israel. Tapi Daud tahu bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup menyelamatkan manusia. Keselamatan itu bukan hasil usaha kita Bapak Ibu. Keselamatan itu adalah pertolongan Tuhan. Keselamatan itu adalah satu tindakan aktif dari Tuhan kepada manusia. Jadi sangat jelas di sini Daud mengetahui bahwa dia perlu ikut kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dia mau fokus kepada Tuhan. Kenapa? Simple, karena Tuhan yang menyelamatkan dia. Karena Daud sadar bahwa tanpa Tuhan, dia nggak bisa apa-apa. Hidup kita ini sekarang mudah sekali Bapak Ibu, sangat mudah. Mungkin saya sempat baca beberapa artikel yang menyatakan bahwa generasi saya yang lahir dari tahun 80-an itu generasi yang sangat unik. Kenapa? Karena generasi kami ini mengalami berbagai perkembangan zaman. Dari kami yang dulu masih main kelereng, main petak umpet gitu ya, sampai kami main gadget gitu. Gadgetnya mungkin konsol gitu ya, anak-anak pasti tahu PlayStation dan sebagainya, dulu ada Game Boy. Kalau zaman lebih dulu lagi Spica yang seperti itu. Sampai sekarang kami juga mengalami zaman yang semuanya ada dalam genggaman tangan. Semuanya ada di HP. Semuanya sudah serba canggih. Zaman sekarang sangat mudah. Mungkin Bapak Ibu yang mohon maaf umurnya lebih berumur daripada saya, walaupun saya percaya kita tidak beda jauh umurnya Bapak Ibu ya, mungkin tidak semaju sekarang. Perkembangan zaman sekarang sangat cepat dan sekarang semuanya sangat mudah. Kita mau tahu informasi apapun, dengan sangat mudah kita akan tahu. Tapi kita tidak tahu informasi itu benar apa salah. Sangat mudah. Hidup sekarang itu hanya sejauh gerakan tangannya, jempol aja. Apapun yang mau kita tahu, kita bisa tahu dari HP atau laptop atau apapun. Betul, saya yakin kita semua setuju. Itu kemudahan. Tapi hati-hati, itu bisa membuat kita jadi salah. Kenapa? Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Dengan kemudahan yang ditawarkan di dunia ini sekarang, kita jadi memiliki kecenderungan, saya tidak bilang semua orang Bapak Ibu, tapi kita punya kecenderungan untuk fokus pada apa yang kita mau lihat, fokus pada apa yang kita mau dengar, fokus pada apa yang kita mau tahu. Tapi pada Mazmur 25 ayat 5 bagian yang pertama ini dikatakan bahwa tidak bisa, kita harus fokus kepada Tuhan. Kita jangan biarkan kemudahan yang kita miliki sekarang itu menjauhkan kita dari hal-hal yang sebenarnya penting. Saya mulai katakan ini, jangan biarkan kemudahan yang kita miliki
menjauhkan kita dari hal-hal yang penting. Hal yang penting, hal yang terutama itu apa? Kristus. Menyelesaikan kehendak Bapa. Itu yang terutama dalam kehidupan kita. Tapi dunia sekarang mengajarkan kepada kita, menawarkan kepada kita kemudahan-kemudahan, dan itu mengalihkan fokus kita daripada hal yang penting. Dan kita tidak boleh terjebak, kita harus kembalikan fokus kita kepada Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Memang kalau kita fokus sama orang lain itu jauh lebih susah. Kalau Bapak Ibu pernah iring-iringan gitu ya, iring-iringan juga ya, mengikuti punya iring-iringan gitu ya. Akan susah bagi kita kalau kita bukan yang paling depan, karena akan susah bagi kita kalau kita mengikuti dari belakang, karena kita harus mengikuti kecepatan yang orang yang di paling depan. Akan susah, akan lebih mudah kalau kita sendiri atau kita paling depan. Kita berjalan saja dengan diri kita. Akan susah bagi kita kalau kita harus fokus mengikuti orang lain. Betul sekali. Apakah susah secara manusiawi untuk fokus kepada Tuhan? Oh iya, karena ini masih daging Bapak Ibu. Kalau ini sudah bukan daging, saya sudah memerintah di muka bumi ini dengan tubuh kemuliaan. Sama seperti kita semua, kalau kita sudah bukan daging lagi, kita sudah diangkat, sudah memerintah bersama Kristus di muka bumi ini. Tapi waktunya belum tiba, kita masih daging. Susah nggak? Susah, karena kita harus melawan keinginan daging kita. Tapi apakah itu artinya tidak bisa? Oh tidak, pasti bisa. Kok bisa? Kristus sudah memberikan teladan. Jadi jelas, walaupun itu mungkin susah, tapi kita tetap bisa fokus kepada Tuhan. Katakan fokus kepada Tuhan. Saya nggak katakan kalau kita fokus pada Tuhan semuanya akan menjadi lebih mudah, tidak. Mungkin lebih susah, mungkin saja Bapak Ibu. Seperti Rasul Paulus. Setelah Rasul Paulus bertobat, kehidupannya tidak menjadi lebih mudah, menjadi lebih susah, mengalami banyak penderitaan yang seperti itu. Tapi apakah itu mengacaukan fokusnya? Tidak. Karena Rasul Paulus tahu bahwa fokusnya dia harus kepada Kristus. Saya mau ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Jangan biarkan kemudahan yang kita miliki saat ini menjauhkan kita dari hal-hal yang penting. Saya tidak anti teknologi. Saya menganjurkan kita semua untuk hidup dalam perkembangan teknologi. Seperti sekarang ibadah online. Tapi Bapak Ibu warga kerajaan, kita perlu tahu bahwa ada satu komponen penting dalam kehidupan orang percaya yang namanya persekutuan, koinonia. Dan itu mohon maaf akan agak susah kita dapatkan secara online. Memang perjumpaan secara onsite, ibadah yang onsite itu memang kadang tidak tergantikan. Online lebih mudah nggak? Lebih mudah Bapak Ibu, jelas. Mungkin kalau bercanda Bapak Ibu ya, kalau online kita nggak perlu mandi dulu. Kalau onsite kita harus mandi dulu ya. Kalau onsite harus lengkap, baju dan celana harus rapi, sepatu harus rapi. Kalau online mungkin cuma baju aja, celana kolor gitu ya. Sepatu nggak usah pakai sepatu, sandalan atau mungkin nggak pakai sandal sama sekali. Lebih mudah. Online bisa di kasur, bisa di sofa, bisa di kamar mandi, mohon maaf, bisa di meja makan sambil makan. Kalau di onsite di gereja nggak bisa, masa Bapak Ibu sekarang misalnya onsite Bapak Ibu makan, kan nggak sopan ya. Lebih mudah kalau online, betul. Tapi jangan lupa ada satu hal penting yang harus ada dalam kehidupan orang percaya, dan itu adalah persekutuan, koinonia. Dan itu susah sekali didapatkan secara online. Makanya saya menganjurkan kepada Bapak Ibu, kita di Citra Raya sudah ada ibadah onsite. Dan protokol tetap berlaku, protokol kesehatan tetap dijalankan. Jadi saya mengundang Bapak Ibu supaya bisa join bersama-sama kita. Kita bersekutu bersama-sama, tentu dengan protokol kesehatan. Tapi ketika kita berkumpul bersama-sama, ketika kita bersekutu secara fisik, ada persekutuan, itu pun membantu kita untuk fokus. Karena kita belajar. Nyambung ke poin yang pertama.
ada keinginan untuk belajar, dan orang lain itu membantu kita untuk fokus kepada Tuhan. Jadi seperti itu Bapak Ibu warga kerajaan, saya mengundang kita semua untuk datang dan kita bersekutu bersama-sama. Hal yang ketiga, lanjutan dari ayat 5. Tadi dikatakan yang ayat 5 saya bacakan kembali dari awal. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Tadi kita berhenti sampai di situ. Lanjutannya, dikatakan seperti ini. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ada dua hal yang mau saya coba highlight di situ. Yang pertama adalah ku nanti-nantikan. Pada umumnya kita mengerti bahwa kalau menanti itu adalah menunggu. Seperti itu ya. Dan dikatakan di sini ku nanti-nantikan sepanjang hari. Poin yang ketiga ini apa? Poin ketiga ini berbicara tentang ketekunan. Nah, sekarang kita coba lihat. Ku nanti-nantikan yang dimaksud di sini adalah menunggu. Tapi apakah benar menunggu itu selalu diam? Tidak. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah menunggu itu sebuah tindakan aktif kita untuk mencari Tuhan. Jadi tidak menunggu saja secara pasif, tapi kita secara aktif mencari Tuhan. Dan dikatakan di situ sepanjang hari. Sepanjang hari itu berarti kita artikan, oh ya hari ini aja. Saya menantikan Tuhan hari ini aja. Ketika Daud menulis ini, dia menantikan Tuhan hari itu saja. Tidak. Tapi sepanjang hari yang dimaksudkan di sini adalah terus menerus, berkesinambungan, terus menerus dilakukan. Kita perlu teliti dalam membaca firman Tuhan karena ini maksudnya ini adalah satu kiasan dari Daud. Tapi yang dimaksudkan oleh Daud adalah menanti itu sebuah tindakan aktif dan dilakukan secara terus menerus. Mungkin saya berikan satu ilustrasi. Kalau Bapak Ibu suka dengan binatang peliharaan, suka dengan anjing gitu ya, baik untuk dipelihara maupun untuk dinikmati gitu ya, di meja makan. Ini berlaku untuk Bapak Ibu yang memelihara anjing ya, bukan untuk dimakan tapi sebagai sahabat. Bapak Ibu mungkin akan familiar dengan satu nama ini, namanya Hachiko. Sebuah anjing di Jepang ya, sudah lama sekali. Sempat dibuat jadi film. Hachiko ini punya kebiasaan ketika tuannya masih hidup, dia selalu menjemput tuannya di stasiun kereta. Karena ceritanya pemiliknya ketika bekerja itu pergi naik kereta ke stasiun. Jadi Hachiko ini ketika tuannya turun di stasiun, Hachiko sudah ada di situ. Dan mereka bersama-sama pulang ke rumah. Jadi Hachiko menjemput tuannya, kalau sekarang dijemput pakai mobil ya Bapak Ibu. Nah zaman itu dijemputnya pakai anjing. Dijemput, Hachiko menjemput tuannya dan mereka pulang bersama-sama. Pada suatu ketika pagi-pagi itu tuannya pergi, tuannya mengajar di satu, kalau tidak salah di satu universitas. Tuannya mengajar dan tidak kembali karena tuannya meninggal di tempat ketika mengajar. Saya lupa tapi sepertinya pendarahan di otak. Pada hari itu Hachiko seperti biasa dia datang ke stasiun dan dia menunggu tuannya. Dia lihat tuannya tidak sampai. Dia kembali dan keesokan harinya pada jam yang sama dia kembali lagi. Di jam yang sama, di stasiun yang sama. Besoknya seperti itu lagi. Dia kembali lagi di stasiun yang sama, di jam yang sama. Berapa lama pertahanannya seperti itu? 8-9 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. 8-9 tahun dia terus mencari tuannya. Dia terus menantikan tuannya di tempat yang sama, di waktu yang sama. Dia terus menantikan tuannya. Dan kita perlu belajar dari kejadian ini bahwa menanti Tuhan itu bukan selalu pasif, tapi bisa juga aktif. Kita mencari Tuhan. Mungkin kita dalam masa penantian sekarang, enggak apa-apa. Bukan berarti kita pasrah. Kita berserah, tapi kita mencari Tuhan. Kita selalu mencari Tuhan. Kita cari wajah Tuhan, kita cari wajah Tuhan sampai kapan? Seterusnya. Selama-lamanya kita cari Tuhan terus. Dan percayalah dia akan jawab kita pada waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Jadi kita perlu tekun mencari Tuhan. Karena dia sumber. Karena Tuhan itulah sumbernya kita.
Hari ini kita belajar 3 hal yang kita perlu dalam kehidupan kita supaya kita mengiring Yesus, bukan menggiring Yesus. Karena kita ini ciptaan Bapak Ibu, kita perlu ingat itu. Kadang kita merasa kita terlalu pintar, kita lupa Tuhan. Kita lupa naturnya kita. Tapi hari ini kita belajar 3 hal yang diperlukan supaya kita mengiring Yesus dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah ada keinginan untuk diajar, untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Yang kedua adalah fokus. Bukan fokus pada diri kita, tapi fokus kepada Tuhan, pencipta kita. Karena Dia yang menyelamatkan kita. Karena kalau bukan Tuhan, kita mungkin tidak ada di tempat ini. Yang ketiga, kita belajar tentang ketekunan. Tekun itu bukan berarti diam saja. Menantikan Tuhan itu bukan berarti pasif, tapi kita aktif mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Biar 3 hal ini ada dalam kehidupan kita, supaya kita dalam kehidupan kita bukan menggiring Yesus, tapi mengiring Yesus, mengikuti Yesus. Bukan membawa Yesus kemana kita mau, tapi dibawa oleh Yesus kemana Dia mau. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan perjamuan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, kami mengucap syukur. Biarlah dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami selalu mengikuti Engkau. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biar hidup kami ini dituntun sepenuhnya oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur Tuhan buat roti yang kami angkat di atas kepala kami ini Tuhan tinggi Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa roti dan anggur yang tersedia Tuhan ini merupakan lambang persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Ucap syukur bahwa Kristus menjadi teladan dalam kehidupan kami, supaya kami benar-benar melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang di rumah warga kerajaan, percayakah engkau bahwa roti yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi melewati kepala kita sebagai lambang, sebagai kepercayaan bahwa ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Percayakah engkau warga kerajaan, cawan yang kau angkat tinggi ini adalah lambang persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami mau belajar hidup dituntun oleh Tuhan. Dan sekarang kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, persembahan yang terbaik dengan sikap hati yang betul, dengan penuh sukacita, dengan satu persepsi yang benar bahwa semuanya dari Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Dan warga kerajaan yang di rumah, terimalah berkat yang daripada Tuhan, berkat yang akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, berkat yang akan selalu menyertai engkau apapun yang engkau lakukan, selama hidupmu hidup dalam takut akan Tuhan, selama hidupmu adalah hidup yang terus mengiring Yesus, yang mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Percayalah engkau akan dituntun, engkau akan diberkati, engkau akan disertai, engkau akan dilindungi oleh Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.